Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikri Wahyudi dengan NPM 21100101528. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mengenalkan kepada kalian isi komponen yang ada pada motherboard. Dan di sini saya menggunakan motherboard dari Asus Prime A310M ALGA 1551. Baik, yang pertama ada di support. VGA bisa ditemukan di komputer, proyektor, kartu video, dan TV yang memiliki high definition atau HD. Port VGA adalah konektor di sub yang terdiri dari 15 pin dalam 3 baris. Konektor ini disebut IE15. Port VGA adalah antarmuka utama antara komputer dan monitor CRT yang lebih lama. Bahkan monitor LCD dan LED modern mendukung port VGA. Tetapi kualitas gambarnya sedikit berkurang. Port VGA membawa sinyal video analog hingga resolusi 648 x 480. Yang kedua ada DFI di port. DFI sendiri adalah antarmuka digital yang memiliki kecepatan tinggi dalam mengontrol tampilan seperti tampilan monitor pada komputer. DFI dikembangkan dengan tujuan mentransmisikan sinyal video digital lossless dan menggantikan teknologi VGA analog. Ada 3 jenis konektor DFI berdasarkan sinyal yang dapat dibawa, yaitu DFI-I, DFI-D, dan DFI-A. DFI-I sendiri adalah DFI port dengan sinyal analog dan digital terintegrasi. DFI-D hanya mendukung sinyal digital, sedangkan DFI-A hanya mendukung sinyal analog. Yang ketiga ada High Definition Media Interface atau yang biasa dikenal dengan HDMI. HDMI sendiri adalah antarmuka digital yang menghubungkan perangkat high definition dengan ultra high definition seperti monitor komputer, HDTV, pemutaran Blu-ray, konsol game, kamera dengan definition tinggi, dan lain-lain. HDMI dapat digunakan untuk membawa video tanpa kompresi, dan HDMI juga bisa membawa sinyal audio terkompresi atau bahkan tidak terkompresi. Konektor HDMI terdiri dari 19 pin dan versi terbaru HDMI yaitu HDMI 2.0 yang dapat membawa sinyal video digital hingga resolusi yang cukup besar 4096 x 2160 dengan 32 saluran. Yang keempat ada 2X USB 3.1 Gen 1 port. USB Type-C adalah spesifikasi terbaru dari USB dan menjadi konektor yang dapat dibalik. Teknologi USB terbaru ini dikembangkan oleh Apple dan sudah digunakan di semua produk Apple, dan saat ini sudah cukup banyak perangkat yang mulai menggunakannya. USB Type-C seharusnya menggantikan Type A dan Type B. Dan USB Type-C dianggap memiliki potensi untuk berguna di masa depan. Port USB Type-C terdiri dari 24 pin. Fitur penggunaan arus tinggi yang dimiliki USB Type-C memang dapat digunakan dalam teknologi pengisian cepat terbaru, sehingga baterai smartphone akan mencapai pengisian penuh dalam waktu yang sangat singkat. Kelebihan dari USB Type-C ini adalah dapat digunakan bolak-balik, jadi tidak perlu lagi mencari mana atas dan mana bawah karena kedua sisinya bisa dipergunakan dengan baik. Yang kelima ada LAN atau Local Area Network, salah satu perangkat yang digunakan sebagai penghubung komputer dengan jaringan internet adalah Local Area Network atau LAN card. Secara umum, fungsi LAN card sendiri adalah untuk menghubungkan dua komputer atau bahkan lebih dari suatu jaringan. Untuk itu, agar terjadi koneksi pada komputer dibutuhkan LAN card. Yang keenam, di sini ada 2X USB 2.0. Konektor USB-C atau USB Type-C merupakan konektor USB terbaru di pasaran. Konektor USB-C memiliki desain yang dapat diubah simetris dan dapat dicolokkan ke perangkat USB-C dengan menggunakan salah satu ujungnya. Kabel USB-C mampu membawa sinyal USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, dan USB 1.1, sehingga USB-C umumnya bisa dipasangkan dengan salah satu USB tersebut dan konektor USB lainnya saat mendukung versi sebelumnya. Namun, ketika kita menghubungkan dua perangkat USB 3.1, maka kabel USB-C akan mendukung kecepatan transfer data 2 kali kecepatan teknologi USB yang ada, hingga 10 GB per detik. Penyampaian data yang ditingkatkan hingga 20 volt, 5 amps, dan 100 watt untuk daya dan pengisian daya, dan dukungan build ini untuk video displayer dan audio 4 saluran. Dan yang ketujuh ada audio. Ini adalah port audio yang digunakan untuk menghubungkan speaker atau perangkat output audio lainnya dengan komputer.
Sinyal audio dapat berupa analog atau digital yang bergantung pada port, sehingga konektor yang sesuai akan berbeda. Surround atau sound connectors merupakan port audio yang paling umum ditemukan, karena dapat dipakai untuk menghubungkan headphone, stereo, atau saluran suara surround. Sistem 6 konektor disertakan pada sebagian besar komputer untuk audio out serta koneksi mikrofon. 6 konektor diberi kode warna seperti biru, hijau, merah muda, orange, hitam, dan abu-abu. 6 konektor dapat digunakan untuk konfigurasi suara surround hingga 8 saluran. Apabila Anda menghubungkan perangkat yang mendukung dengan port ini, maka Anda akan mendapatkan suara yang sangat kaya dari berbagai arah, yang bisa dibilang lebih jelas. Ke-8 di sini ada PCI Express 3.1. PCI sendiri yang versi 3.0 ini merupakan yang paling umum kita temui. Alasannya karena versi ini memiliki kecepatan bandwidth yang cukup mumpuni, yaitu sebesar 7.877 GB per second. Sedangkan untuk slot X16 PCI versi 3.0 ini memiliki bandwidth sebesar 126,032 GB per second, lebih cepat dari yang sebelumnya. Yang ke-9 di sini ada audio features. Audio features atau sound features berfungsi untuk mengubah data audio digital yang masuk menjadi audio analog sehingga speaker dapat memutarnya. Dalam kasus sebaliknya, sound features dapat mengubah data audio analog dari mikrofon ke data digital yang dapat disimpan di komputer dan dikonversi menggunakan software audio. Audio features sendiri menyediakan kebutuhan pemrosesan audio yang tersedia untuk komputer. Jika kalian perlu merekam audio, memutar audio, mendengarkan pemutaran suara dari DVD, atau mendengar suara dari video game komputer, kalian memerlukan sound card untuk memproses audio di komputer kalian supaya lebih nyaman. Ke-10 di sini ada DVI, FRM, dan EPU. EPU atau Energy Processing Unit adalah salah satu fitur dalam ALSuite 3. Dengan EPU, Anda akan menikmati penghematan daya di seluruh sistem. EPU secara otomatis mengoptimalkan konsumsi daya dan memaksimalkan penghematan dengan mode jauh. Pengaturan cerdas yang menciptakan skenario penghematan energi yang ekstrim dengan mematikan pengontrol 1/0 yang tidak digunakan, jadi lebih menghemat. Ke-11 ada DDR atau Double RAM Rate Random Access Memory atau yang biasa dikenal DDR RAM. Merupakan jenis-jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SD-RAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Di sini saya menggunakan motherboard dari Asus. Jadi dari setiap motherboard beda-beda. Yang ke-12 di sini ada prosesor soket. Prosesor atau soket bagian motherboard pertama adalah soket prosesor. Fungsinya untuk tempat prosesor komputer yang diletakkan. Umumnya di sekitar soket ini terdapat 4 buah lubang untuk memasang heatsink atau fan prosesor. Prosesor merupakan komponen terpanas yang ada pada motherboard. Untuk itu memerlukan adanya heatsink pada atas soketnya sehingga untuk meredakan panas yang disalurkan dari prosesor itu sendiri. Yang ke-13 ada support SATA atau support SATA adalah spesifikasi bagi kartu ekspansi atau expansion card yang terpasang secara internal pada motherboard. Sebelumnya, M.2 dikenal dengan istilah NGFF atau Next Generation from Factor. Dan M.2 SSD B-Rate SSD card atau modul yang memenuhi standar M.2 dan menempati slot atau soket M2 pada motherboard. Setidaknya ada 2 hal yang kita pahami dari spesifikasi ini, yaitu ada M.2 card yang berupa card atau modul yang mengadopsi standar M.2 yang kelak nantinya akan ditancapkan ke motherboard, dan M.2 slot atau soket yang berupa slot soket konektor yang juga mengadopsi standar M.2. Yang ke-13 ada 4X SATA. Serial ATA atau bus komputer SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk, drive, dan optical drive. Mulai pada tahun 2004, SATA host adapter terintegrasi ke hampir semua motherboard modern, baik itu desktop maupun laptop. Jadi hampir semua yang menggunakan motherboard
ada for SATA. Dan di sini ada chipset. Chipset pada komputer sendiri berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data dalam sebuah komputer. Motherboard dapat dikatakan sebagai komponen inti pada sebuah komputer. Memiliki bentuk seperti papan PCB atau print circuit board. Motherboard adalah komponen penghubung untuk perangkat input dan juga output. Dan yang terakhir ada 2X front USB 3.1 Gen 1. Perbedaan antara 2X front USB 3.1 Gen 1. Perbedaan antara USB 3.1 Gen 1 dan USB 3.1 dan Gen 2. Perbedaan antara USB 3.1 Gen 1 dan USB 3.1 Gen 2 hanya pada perihal kecepatan. USB 3.1 Gen 1 mendukung kecepatan hingga 5 GB per second atau per detik, sementara USB 3.1 Gen 2 mendukung kecepatan hingga 10 GB per detik, setengah lebih cepat dari gen pertama ya. Dan USB atau EIF bermaksud menggunakan serangkaian nama yang berbeda untuk menyebut USB 3.1 Gen 1 dan USB 3.1 Gen 2 yang bisa membuat lebih baik. Ya, kira-kira sekian dari saya sedikit penjelasan tentang motherboard yang ada pada Asus Prime H310M ALGA 1551. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.